Selamat pagi, shalom, saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ada sukacita, dalam keadaan sehat bukan? Oh haleluya. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan semua saudara. Karena itu mari kita bersiap untuk menerima firman sebagai renungan di pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Semalaman telah berlalu dan kami menikmati tidur karena anugerah dan kasih karunia-Mu. Sehingga pagi ini kami boleh bangun kembali juga dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya sebelum kami memulai aktivitas pekerjaan kami di sepanjang hari ini, lebih dulu kami mau mendengar firman-Mu disampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pada pagi hari ini yaitu moral seseorang terlihat pada respon spontan. Terambil dari Kejadian pasal yang ke-24 ayat 30. Sesudah ia melihat anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, ia menemui orang itu. Nah saudara, ketika Ribka menuturkan perjumpaannya dengan utusan Abraham, yaitu Eliezer, dan menunjukkan perhiasan emas pemberian utusan itu, Laban, yaitu saudara dari Ribka, menyaksikan semuanya. Tahukah saudara apa yang kemudian ia lakukan? Alkitab mencatat, melihat perhiasan emas di tangan Ribka dan juga anting-anting yang dipasang di hidung daripada Ribka, Laban langsung spontan berlari menjumpai utusan Abraham. Itu adalah bisa kita baca pada ayat yang ke-30. Nah, saudara melihat, karena emas, bukan karena utusan itu. Nah saudara, kecondongan moral seseorang tampak nyata dalam respon spontannya ketika ia melihat keadaan. Respon spontan Laban, yaitu saudara daripada Ribka, menunjukkan betapa dia menakar segalanya hanya dengan satu ukuran, yaitu emas, dalam jumlah yang cukup banyak dan berat, saudara-saudara. Itulah yang menggerakkan hatinya. Begitu melihat emas, langsung dia bertindak spontan. Baru ia menemui kepada Eliezer. Saudara, jadi di sini kita melihat ukuran daripada Laban menemui daripada Eliezer, utusan Abraham, itu karena emas. Dengan demikian kita bisa simpulkan Laban hanya mencari keuntungan apa yang bisa ia dapatkan. Hati Laban dipenuhi oleh dirinya sendiri. Dan memang saudara, ketika Eliezer sudah diterima maksud dan tujuannya, supaya Ishak yang sedang mencari istri dan ketemu dengan Ribka, dan kalau sudah diizinkan, lalu Eliezer ini sujud menyembah kepada Tuhan, berterima kasih. Apa yang diterima oleh Laban, Laban juga mendapat emas sebagai hadiah daripada Eliezer. Wah, satu keuntungan bukan, saudara-saudara? Melihat perhiasan emas itu, Laban memang kepingin supaya dirinya juga kecipratan berkat. Dan dengan demikian keuntungan bisa ia dapatkan lewat tamu tadi, yaitu Eliezer. Fokus perhatiannya bukan menolong sesama, melainkan mengambil keuntungan dari mereka. Memang Laban menyambut tamu dermawan itu dengan kata-kata manis, bahkan dengan menyebut nama Tuhan. Sudah lihat ayat 31? Namun itu hanyalah strategi untuk mencapai maksud sebenarnya, memanfaatkan sesama. Begitulah selalu. Ketika hati kita dipenuhi diri sendiri, derita sesama atau bencana lingkungan tidak kita hiraukan. Sekedar menyebut contoh akan dianggap bukan masalah
asalkan kepentingan sendiri terpenuhi. Ketika hati dipenuhi diri sendiri, saudara, tiada ruang di sana bagi sesama. Tidak ada tempat bagi cinta untuk mewarnai hidup. Tidak ada gerakan mengulurkan tangan untuk memberkati ataupun menolong. Orang lain tak berarti. Dan kebaikan pun mustahil. Itu sungguh serius, bahkan sangat mengerikan. Karena itu jangan melihat emasnya, jangan melihat hadiahnya, tetapi yang kita lihat adalah bagaimana kebaikan daripada Abraham yang telah mengutus Eliezer untuk meminang Ribka sebagai calon menantu Abraham. Dengan demikian, Laban mempunyai sikap yang baik bukan karena emas, tetapi kebaikan daripada Abraham lewat Eliezer utusannya. Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Ketika hati dipenuhi diri sendiri, tak ada tempat bagi cinta untuk mewarnai hidup. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas anugerah dan pertolongan-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ajar kami tidak hanya mementingkan berkat daripada Tuhan, tetapi Engkau sebagai sumber berkat itulah yang kami utamakan, yang kami nomor satukan, yang kami cari. Bukan apa yang ada di dalam tangan-Mu, tetapi kami ingin mencari apa yang ada di dalam hati-Mu. Terima kasih banyak Bapa, sehingga kami tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi sudah kami diberkati, kami juga mengingat orang lain sebagai limpahan kasih yang harus kami ulurkan tangan kami untuk memberi dan memberkati. Terima kasih untuk firman yang singkat di pagi hari ini. Kami serahkan sepanjang hari ini kehidupan kami. Tuhan pelihara, jaga lindungi, dan Tuhan buka jalan apa yang sedang kami gumulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah serahkan doa ini. Amin. Nah, selamat pagi saudaraku. Sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat.